Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, muatan PPKN. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan. Sebelum belajar, coba kita ingat-ingat lagi apa pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan. Manusia dan lingkungan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Manusia sering memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan sandang, pangan, dan papan. Selain hak, manusia juga memiliki kewajiban dalam memanfaatkan lingkungan secara bijak. Tujuannya untuk menjaga kelestarian tumbuhan, agar generasi mendatang turut menikmati manfaat tumbuhan. Dari situ, kita akan tahu apa kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Yang pertama adalah melakukan reboisasi atau penghijauan lahan kosong. Reboisasi atau penghijauan lahan kosong merupakan kewajiban kita terhadap keberadaan tumbuhan. Manfaatnya adalah yang pertama, untuk menjaga keseimbangan alam. Karena alam butuh penyeimbang agar manusia dapat hidup dengan baik. Yang kedua adalah untuk mencegah terjadinya banjir. Karena akar pohon akan melindungi tanah dan menahan air agar tidak turun ke bawah. Jadi, jika kita melaksanakan kewajiban kita terhadap tumbuhan, maka secara tidak langsung orang lain tidak akan kehilangan haknya dalam memanfaatkan tumbuhan. Kewajiban yang kedua, tidak boros dalam menggunakan kertas atau tisu. Kertas dan tisu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kertas dan tisu itu berasal dari serat tumbuhan. Bahan utama pembuatan kertas dan tisu adalah batang kayu. Banyaknya kertas dan tisu yang kita gunakan setiap hari, maka semakin banyak pula pohon di hutan yang harus ditebang. Untuk itu, kita harus mempunyai alternatif lain. Contohnya, penggunaan tisu. Penggunaan tisu itu pasti sekali buang atau sekali pakai. Nah, kita harus mempunyai alternatif lain supaya kita bisa menggunakan dengan bijak. Yaitu salah satunya bisa menggunakan sapu tangan. Karena sapu tangan fungsinya hampir sama dengan tisu.
Sapu tangan lebih ramah lingkungan, bisa dicuci dan bisa digunakan kembali. Jadi, kita tidak akan boros menggunakan tisu. Yang ketiga, tidak menebang pohon secara berlebihan. Bagian pohon yang sering diambil adalah batang kayu. Pohon sangat banyak manfaatnya. Salah satu contohnya adalah sebagai furniture. Kita harus bijak dalam menggunakannya. Contohnya, dengan kegiatan tebang pilih untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Hak dalam memanfaatkan tumbuhan. Ada beberapa hak kita yang harus kita dapatkan dalam memanfaatkan tumbuhan. Salah satunya, kita dapat menikmati lingkungan yang baik dengan udara yang bersih dan segar. Yang kedua, menggunakan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan dan papan. Bijak dalam memanfaatkan tumbuhan artinya berhemat, tidak membuangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan juga tidak merusaknya. Jadi, kita harus bijak dalam memanfaatkan tumbuhan ya. Pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan sekitar. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Tumbuhan dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Selain itu, berbagai macam kebutuhan manusia sebagian besar berasal dari tumbuhan. Mengingat pentingnya tumbuhan bagi manusia, maka kita memiliki hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Dan hak dan kewajiban tersebut harus bisa berjalan secara seimbang agar kita dapat memperoleh manfaat dari tumbuhan sekaligus dapat melestarikan keberadaan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja kewajiban kita terhadap tumbuhan. Yang pertama, yaitu membudidayakan tanaman langka. Yang kedua, melakukan penghijauan di lingkungan rumah. Yang ketiga, merawat tumbuhan yang ada di lingkungan rumah. Setelah kita melakukan kewajiban kita, maka apa saja hak kita? Yang pertama adalah mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Yang kedua, mengambil manfaat tumbuhan secukupnya. Yang ketiga, memperoleh lingkungan yang nyaman dan sehat. Yang keempat, mendapatkan kebutuhan sandang, pangan, dan papan dari hasil pengolahan tumbuhan. Dasarnya, sikap peduli terhadap kelestarian lingkungan merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, hendaknya kita selalu melaksanakan pelestarian lingkungan dalam kehidupan sehari-hari demi kehidupan kita bersama. Nah, dari penjelasan yang Ustazah berikan, anak-anak sudah paham bukan? Ada yang masih belum paham? Alhamdulillah, ternyata sudah paham semuanya.
Oke, terima kasih ya anak-anak untuk hari ini. Kita sudah belajar dengan baik. Anak-anak sudah bisa mendengarkan dengan baik. Oke, selalu belajar di rumah dan selalu berbuat baik. Dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.